Haleluya. Shalom. Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Pada saat ini saya senang sekali bisa hadir kembali untuk bertemu dengan teman-teman semua. Sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang ada di channel kita ya, channel Raja Nabasa. Puji Tuhan. Raja Nabasa itu berasal dari bahasa Batak Toba, raja, ya raja. Nabasa itu adalah yang bermurah hati, yang baik hati, yang penuh belas kasihan seperti Tuhan Yesus. Jadi Raja Nabasa itu adalah raja yang penuh kasih karunia dan bermurah hati. Itu namanya Raja Nabasa. Terima kasih kalau teman-teman masih tetap setia di channel kita, channel Raja Nabasa ya. Saya mesti angkat jempol 2 ya buat teman-teman semua. Pak Aliudin hambanya. Shalom hambanya Pak Aliudin. Shalom semua, shalom. Terima kasih. Shalom. Terima kasih nih hambanya. Telat masuknya. Hari ini kita lihat ada itu tuh, ada penyanyi yang cantik itu. Nggak ada persoalan apa-apa ya kita lihat ya. Bahkan dia dulu pernah janji ya, sekali saya sudah kenal Yesus, tidak akan pernah mundur. Sudah belum ada persoalan. Kalau dibandingkan dengan Pak Sudarmono, persoalan apa? Tiba-tiba tinggalkan Tuhan Yesus. Nah, untuk menanggapi hal ini, kira-kira Pak Yudin untuk memberikan semangat nih kepada teman-teman kita nih yang ikut Tuhan Yesus dengan berjuang. Kira-kira apa nih Pak Pendeta nih? Ya, saran saya jalan aja sekalipun nanti ada banyak tantangan, cemooh seperti yang saya alami. Tadi aja saya lihat sedikit sekilas tentang saya, banyak channel yang memasukkan saya, apalagi dari channel seberang, channel apa itu, UB apa gitu kan, yang menyalahkan saya, membilang saya penipu, membilang saya bodoh dibilang saya bukan orang Aceh. Seharusnya mereka bisa melihat komen-komen di bawah kan ada bahasa-bahasa Aceh yang mereka tidak ketahui. Berarti itu menunjukkan saya itu orang Aceh. Tapi ada YouTube Muslim. Ada beberapa YouTube Muslim saya lihat yang mencoba menteror saya, mengatakan bahwasanya saya memprovokasi Muslim seperti itu. Saya tidak bilang saudara-saudara kita Muslim seperti itu. Saya hanya mengatakan saya yang membenci orang Kristen itu, karena nilai-nilai itu yang ditanamkan kepada saya. Bukan memprovokasi, bukan. Tapi apapun itu yang dikatakan oleh orang-orang di sana, ya biar aja. Nanti kan waktu yang menjawabnya, waktu yang menjawab semua, seperti perkataan tuduhan-tuduhan kepada saya, lalu tidak tahu mengaji, sedikit aksen berbeda, tidak tahu. Kami ini dari kecil diajar A dengan A harus jelas, H dengan H harus jelas, K dengan Q harus jelas, A dengan A harus jelas. Kami dari kecil, tapi enggak apa-apa dibilang bodoh enggak apa-apa. Bukan itu yang penting. Saya ada singgung tentang Rahmanir-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut Allah itu pengasih dan penyayang. Berarti sifat Allah, sifat Tuhan itu pengasih dan sayang. Maksud saya itu pengasih dengan sayang. Kenapa ini mencelotehkan itu harkatnya? Tidak penting sekali sama saya. Yang mau saya jelaskan, Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan itu kasih dan penyayang. Haddun lallah, haddun minan nas. Mengasihi Allah, mencintai Allah, beribadah kepada Allah, berarti mencintai manusia. Bagaimana kita mencintai Allah, beribadah kepada Allah, kita benci dengan manusia.
benci dengan tetangga, benci dengan teman, benci dengan orang tua, benci dengan kekasih. Allah Tuhan itu tidak mengajari itu. Injil aja mengajarkan kasihlah musuhmu dan berdoalah buat mereka. Itu yang diajarkan oleh Injil. Tetapi ada kata-kata yang tidak. Saya lihat tadi selentingan, tapi tidak apa-apa. Biar waktu yang menjawab semua. Jadi bagi rekan-rekan yang mengimani Yesus sebagai Tuhan, jangan takut, percaya aja, jalani hidup ini. Hidup ini penuh tantangan. Ada gelombang batu, becek, ada banyak macam tantangan, rintangan yang harus dijalani. Jalan aja, jalani aja hidup ini bersama-sama dengan Tuhan. Jangan berpaling lagi kenapa orang bilang begini, orang biarin aja, tidak ada waktu untuk kita kecewa, sakit hati, untuk membalas. Bukan hak kita, kita bukan hakim, dan kita bukan Tuhan. Jalani terus hidup ini penuh sukacita dengan Tuhan. Apapun, ada istilah peribahasa, anjing menggonggong kapilah berlalu. Ya jalani aja dengan Tuhan ya. Kita berusaha, ada orang-orang tertentu yang tidak baik, mari kita baikkan. Yang tidak benar, mari kita ajak membuat jadi benar. Tidak ada waktu untuk koreksi A, B, C, yang di belakang seperti yang sudah-sudah, yang sedang dijalani sekarang. Ya banyak sekali orang mencemooh, katanya Muslim itu damai. Tidak ada yang mencemooh, tidak ada yang mengajarkan begitu. Terbukti, lihat itu poin-poin di bawah yang mencemooh saya, haram jadah, laknatullah, kafir. Itu tidakkah? Tidakkah itu siapa itu? Tapi bukan haknya kita. Biar tidak ada waktu lagi, tidak ada waktu untuk memikir diri, mencintai diri, mengasihi diri. Jadi pastikan seperti Raja Basa tadi katakan, bagaimana untuk mengencourage, mendorong teman-teman, rekan-rekan, saudara-saudara, mari jalani hidup bersama dengan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tanpa Tuhan kita lemah. Sebesar apalah, sehebat apalah pengetahuan kita tentang Tuhan. Saya belajar teologi, saya belajar sekolah Alkitab kelas 1, kelas 2 di Cianjur, Bapak Pendeta Awan Datu. Saya belajar teologi 4 tahun lebih, hampir 5 tahun. Saya belajar belajar dengan orang-orang asing, misi, hampir 5 tahun. 0,5% aja belum ada pemahaman saya tentang Tuhan. Begitu misterinya Tuhan itu. Kadang-kadang ada orang tertentu mengatakan Tuhan sama saya begini. Ya biar aja ya. Bagi saudara-saudara, jangan kecil hati, jalani hidup penuh dengan Tuhan. Ya, kadang-kadang di dalam pelayanan kita bisa temukan ada orang-orang tertentu yang tidak masuk akal, terkadang perlu ekstra perhatian kita. Pikirkanlah itu dulu. Contohnya, Yesus melayani banyak orang, dia berjumpa dengan orang Samaria, perempuan Samaria yang tidak layak, yang tidak pantas, yang tidak terhitung gitu ya. Dia itu orang berdosa yang tidak layak. Tuhan jadikan perempuan itu saksi Kristus yang sangat luar biasa. Dituliskan di dalam Injil. Ini kan penginjil yang sangat luar biasa. Orang berdosa, orang terpuruk, orang yang tidak berarti, kelas yang sangat dijumpai itu. Bagaimana Yesus juga menjumpai pribadi seorang Saulus yang kejam, menganiaya, yang begitu jahatnya, mencari, mengobok-obok dari orang-orang dari rumah ke rumah, baik perempuan, laki-laki, ditangkap, dipenjara, disiksa. Stefanus mati terbunuh, bahkan dia meminta izin surat kepada imam besar untuk menangkap, memenjarakan. Lihat, orang seperti ini Tuhan pakai, ditulis di dalam Injil itu. Makanya saya mendorong hamba Tuhan, ada mungkin yang menyaksikan suara kita ini, pendeta-pendeta atau siapapun, mari jalani hidup ini terus bersama dengan Tuhan. Saya pastikan, saya teringat tadi Bapak Jenson, apa ini, Sitorus ya? Saya terima kasih. Saya panggil apa nih? Tulangga, Amangga, Horas Amang ya. Saya bangga tadi. Umur kita berapa lah? Saya paling hebat 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi. Sudah hebat sekali. Jadi marilah yang menyaksikan suara
di dalam YouTube Raja Basa ini, jangan engkau berpikir akan hidup 100 tahun, apalagi berpikir akan hidup 1000 tahun. Marilah kita berpikir, jikalau besok aku mati, makanya hati-hati dengan hidup. Hati-hati dengan pikiran kita, hati-hati dengan hati perasaan kita, hati-hati dengan tindakan hidup kita, karena hidup ini terbatas sekali. Ya, saya bisa hidup 10 tahun lagi sudah bagus kan, dan luar biasa. Makanya saya salut dengan Bapak Jensen Stories tadi mengatakan, mari pikirkan itu. Jadi jangan ada yang berbenggah diri, merasa diri paling hebat. Saya pendeta luar biasa. Saya lihat channel, barusan saya ada lihat channel mari hey, sampai gitu-gitu kan. Gereja lain kau ini gak tahu organisasi. Marilah, Tuhan itu melihat sikap hati kita. Marilah jangan ada yang negatif dalam pikiran, hati, perasaan kita. Sekali lagi, kita ini bukan front pembela Kristen, bukan. Ya, dan kita ini bukan hakim, dan kita ini bukan Tuhan. Nah, kita mari kerjasama, bukan haknya kita mencemooh di sini, mencemooh sana, mencemooh sini. Saya salut dengan channel Raja Basa, tidak menuduh-nuduh, cukup netral, tidak menuduh, tidak menghakimi. Ini luar biasa. Saya sedih sekali di beberapa YouTube channel. Kenapa bisa jadi seperti itu gitu ya? Itu saya sedih juga. Hati saya jadi pilu. Tapi ya apapun itu ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan. Karena terbatasnya kita manusia ya, Tuhan membutuhkan kita juga. Ada kaki, ada tangan, ada hidung, ada mata, ada telinga. Mari yang mendengarkan, menyaksikan siaran Raja Nabasa ini, mari kita pikirkan apa yang saya maksud ini. Ya, tapi minta maaf bagi saudara-saudara di seberang yang nanti menyaksikan lagi, mencemooh lagi, menghina, mencaci, memaki. Saya Aliudin tidak ada waktu untuk meresponi hal-hal yang negatif. Apapun yang Anda tujukan kepada saya secara pribadi, Anda menghujat sujat saya, Anda menghina saya, Anda mencaci maki saya, tidak masalah buat saya. Yang saya bisa pastikan, saya mengasihi Anda, saya menyayangi Anda, saya menghormati Anda siapapun yang menyaksikan suara saya ini. Jikalau engkau dari seberang, marilah di seberangmu, ajaklah orang untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, untuk sungguh-sungguh melakukan yang benar bukan yang baik belum tentu benar, yang betul-betul benar pasti baik. Jadi jangan buang waktumu untuk menghakimi, untuk menghujat. Saya beritahu, tidak ada waktu saya untuk mencela, menghujat, menghina, apalagi menghina Anda ya. Sekali lagi, tapi kalau Anda mau itu lakukan, silahkan. Saya dalam hati nurani saya dan pikiran saya tidak ada waktu ya, tidak ada niat saya untuk berpikir negatif sedikit aja dalam pikiran saya, apalagi dalam hati dan perasaan saya. Karena inilah yang diajar oleh Tuhan. Minta maaf, Anda mau celah saya lagi, sifat Tuhan itu Rahmani Rahim, pengasih dan penyayang. Anda mau salahkah ayatnya atau kata-katanya yang kurang pas, nggak penting. Saya hanya mau kasih tahu Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah pengasih dan penyayang itu. Kasihilah, sayangilah semua manusia. Lakukanlah itu ke banyak orang, semua orang, untuk beralih pandangan kepada Tuhan. Bukan cemooh, bukan caci, bukan maki. Kalau itu Anda lakukan, saya hanya mensarankan hidup kita lakukanlah untuk Tuhan. Berpikirlah untuk Tuhan, janganlah berpikir untuk si jelek. Si jelek itu setan, jangan berpikir tentang dia, pribadi dia. Mari kita pikir kepada Tuhan. Bagi Anda yang mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, silahkanlah itu. Dia pencipta langit bumi, Allah itu, silahkan. Lakukanlah itu. Jangan buang waktu Anda untuk hal-hal yang negatif. Bawa di dunia YouTube ini, perkenalkanlah kebenaran itu kepada semua orang. Tidak
mencemooh, mencaci, memaki. Saya bukan mengatakan kepada saudara-saudara di seberang, kita juga orang-orang yang percaya dengan Tuhan, orang-orang Kristen, hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Saya beritahu kita bukan hakim, kita bukan Tuhan. Segala sesuatu yang membuat orang menjadi sak buat orang lain itu dosa, itu tidak benar. Lakukanlah yang benar. Lakukanlah, berusahalah. Connectlah diri dengan Tuhan. Jadi tidak ada waktu berpikir negatif, pahit hati, kecil hati, kecewa. Saya sekarang diajar oleh Tuhan. Ini benar-benar Anda mau salahkan saya sok jago bicara dengan Tuhan, silakan. Saya harus beritahu. Saya Tuhan ajar sedikit aja saya berpikir. Hati saya sedikit aja berpikir salah. Susah saya komunikasi dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Inilah menunjukkan Allah Subhanahu wa taala Tuhan itu suci, kudus, Rahul Kudus, Rahilullah, sukma Allah, nafas Allah, pribadi Allah ada di dalam setiap orang yang mau percaya. Berbahagialah barang siapa percaya, Injil mengatakan dia tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Mempercayai Isa Al-Masih, petunjuk jalan yang lurus. Alkitab katakan dialah jalan yang lurus. Az-Zukhruf 43 ayat 61, Isa haza suratun mustaqim. Dialah petunjuk jalan itu, dia Isa Al-Masih. Nanti Anda mau salahkan lagi, aksen saya entah hanya Allahnya, Allah terserah Anda. Saya hanya berniat memberitahu, lakukanlah kebenaran itu bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Allah itu, orang gereja bilang Allah Bapa itu, lakukanlah yang benar itu, supaya orang-orang yang mendengar, apalagi YouTube rasa Raja Nabasa itu dan YouTube yang lain, siapapun Anda yang melihat siaran Raja Nabasa ini, kata kita, pikiran kita, hati dan niat kita kepada Allah, kepada Tuhan itu, supaya orang dapat melihat Tuhan. Dalam masalah dia dapat melihat Tuhan, lewat persoalan dia dapat melihat Tuhan, lewat pergumulan dia dapat melihat Tuhan. Apalagi lewat dia diberkati, dia berlimpah dengan keberadaannya, dia lebih-lebih lagi melihat Tuhan. Saya encourage, saya dorong kepada Anda yang menyaksikan suara saya ini lewat sakitmu pun, lewat sakit penyakitmu mungkin tidak urung sembuh, ya tidak selesai-selesai juga. Lewat itu engkau dapat melihat Tuhan. Inilah pesan-pesan yang saya selalu ingin bagikan dimanapun, kapanpun, situasi apapun, mati sekalipun saya mau tunjukkan Tuhan itu Allah yang baik, sangat baik. Dia selama-lamanya Tuhan yang baik. Marilah kebaikan-kebaikan Allah Tuhan itu kita munculkan dimanapun, kapanpun, situasi apapun. Memang terkadang manusia kita, Galatia katakan, keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh. Daging kita lemah, tapi roh itu menurut. Pastikan Anda terkoneksi dengan roh Allah, roh Tuhan, roh Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit bumi. Roh Tuhan bukan patung, Tuhan bukan pohon batu, dia roh, dia ada, dia mau tinggal kepada setiap orang yang merendahkan dirinya, merasa diri nothing, merasa diri tidak berarti, merasa diri seperti kanak-kanak kata Alkitab. Anak-anak kan ingin tahu, keingintahuannya. Sekali lagi, jangan merasa paling baik, paling benar, paling bagus, paling pintar. Ya, engkau mungkin pintar, baguslah, jalanilah kepintaranmu itu bersama dengan Tuhan. Tapi saya bisa pastikan Tuhan tidak melihat semata-mata orang pintar kah, orang bodoh kah, orang kaya kah, orang miskin kah, orang hebat kah, orang tidak berarti kah, orang ganteng, cantik kah, sederhana, jelek kah. Allah Tuhan itu melihat hati. Pastikan hati kita benar di hadapan Tuhan. Kalau hati kita benar, pikiran kita benar, apapun yang kita lakukan akan menuju kepada kebenaran itu. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup.
Isa hazza siratal mustaqim. Nanti Anda mau salahkan timnya saya Jim kah, Om kah, terserah. Saya hanya maksud saya itu, marilah pintarlah Anda mencerna ini. Jangan terlalu menghakimi siapapun Anda yang mendengar ini. Kita bukan hakim, kita bukan Tuhan. Bagi saudara-saudara saya, kita ini bukan front pembela Kristen, bukan. Biar Tuhan, Allah Bapa pencipta langit bumi itu, ya, yang mencurahkan rohnya yang kudus, yang menerangi, yang memberi pengertian kepada semua orang. Makanya pesan-pesan yang saya bagikan di gereja-gereja, saya tidak mengajarkan teologi kemakmuran. Saya tidak bangga dengan orang diberkati oleh Tuhan. Keluarga saya menghujat, mencaci, menghina kekristenan, menghina Tuhan, tapi mereka sangat diberkati. Apalagi kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan saya tidak terlalu bangga dengan orang mengalami mukjizat dan kuasa, tumor ganas disembuhkan. Bukan itu yang paling penting dalam hidup saya. Yang paling penting, sudah engkau mengalami mukjizat kuasa, engkau berubah. Sudah engkau diberkati, engkau berubah. Untuk apa engkau diberkati tapi engkau tidak berubah? Untuk apa engkau mengalami mukjizat dan kuasa tetapi engkau berubah? Yesus datang ke dunia ini bukan menyelesaikan ekonomi kita, masalah kita, sakit penyakit kita, kegagalan kita, bukan. Tetapi dari dosa kita. Kita berdosa. Kita manusia berdosa. Dia turun datang ke dunia ini. Darahnya tercurah di kayu salib. Menebus dosa. Dosa itu yang paling pertama. Dia menebus. Matius pasal pertama ayat 21. Dia datang ke dunia ini untuk menebus dosa kita. Dan ayat 23, dia Allah Immanuel. Dia Allah yang menyertai kita. Makanya sangat percaya sekali Tuhan terus menyertai saya. Bulan kemarin itu saya ada di Morowali. Saya awal mulanya saya datang di Makassar. Dari Makassar saya datang ke Banggai Laut. Sebelum Banggai itu ada lupa wilayahnya saya. Sampai ke pulau saya, di pulau sangat sederhana, capek, lelah. Talaut maksud saya, dari Talaut masuk ke laut, kepulauan Talaut, baru saya sampai ke Banggai Laut. Dari Banggai Laut saya turun lagi ke Talaut lagi. Bukan Talaut, apa namanya tuh? Saya lupa. Bukan Talaut, apa namanya itu sebelum Banggai Laut? Bisa jelaskan Pak Sudarmono? Anda orang sekitar situ sebelum Banggai Laut apa namanya? Apa? Luwuk Banggai. Luwuk Banggai. Luwuk, ya bantu saya. Luwuk Banggai. Luwuk. Saya dari Luwuk, lalu saya ke Luwuk Kepulauan. Capek itu, lelah itu. Sederhana, sangat sederhana, tidak ada sinyal. Apakah mengurangi semangat saya melayani? Tidak. Sinyal tidak ada. Terbatas banyak hal. Tidur terbatas juga. Lalu sambung lagi naik travel berjam-jam sampai ke Banggai Laut. Di Banggai Laut lagi saya di sana. Lah dari Banggai Laut naik kapal lagi berjam-jam sampai ke Luwuk lagi, dari Luwuk sampai ke Tentena. Dari Tentena saya lanjut lagi ke Morowali itu. Dari Morowali baru saya naik kendaraan berjam-jam satu harian. Saya paling capek. Tetapi tidak mengurangi rasa suci. Saya istirahat. Hari ini saya bisa istirahat dengan baik. Saya tinggal tidur di satu hotel yang murah di Jakarta Pusat. Saya hari ini ada di Jakarta Pusat. Saya lanjutkan nanti ke beberapa tempat yang tidak masuk akal, nanti saya akan lakukan. Ya, tanpa Tuhan tidak mungkin bisa lakukan. Tidak semua hamba-hamba Tuhan mau lakukan seperti yang saya lakukan. Kadang ke gunung, ke lembah, tidur bukan beralas tikar, tidur beralas tanah. Rumah jendela pun tidak ada. Nanti Anda bisa lihat di YouTube saya.
Lalu kita membagi sentuhan kasih lagi. Sentuhan kasih. Tidak mudah gitu berbagi sentuhan kasih, tentunya butuh dana, ya, butuh tenaga, tapi saya lakukan. Ya, saya bilang dengan hamba Tuhan di gunung-gunung, di lembah-lembah, mereka jangan selalu hanya dikhotbahi, mari kita beri sentuhan kasih. Ya, tidak semua orang mau lakukan itu. Dan kita datang, kita naik sepeda motor 7 jam, kadang 8 jam, naik sepeda motor di gunung-gunung, lalu sembunyikan sepeda motornya, disembunyikan, jalan kaki, 6-7 jam jalan kaki, terbatas, makanan terbatas, ya, sinyal tidak ada. Nanti Anda bisa lihat khotbah saya itu di YouTube saya. Saya pernah khotbah 100 orang lebih, mukanya saya tidak tahu, saking gelapnya. Jangankan lampu, satu batang lilin aja tidak ada di sana. Makanya lihat gelap-gelap saya khotbah seperti orang gila. Mau buang air besar, jauh sekali ke sungai. Saya bingung bagaimana orang-orang masyarakat di situ. Bicara sama saya berjam-jam. Nggak pernah buang air besar, tidak pernah buang air kecil. Sementara saya buang air kecil, tembak di mana-mana. Buang air besar sangat jauh. Tapi mereka duduk mendengar saya bicara, sharing, bisa 5 jam, 6 jam. Enggak turun-turun dari gubuknya mereka itu. Saya sudah 3 kali, 4 kali buang air kecil, minta maaf. Dan ditembak di mana aja. Turunnya lagi, pulangnya subuh-subuh. Tidak ada lampu. Hanya mengharapkan handphone saya nyalakan. Dan pakailah senter lampu handphone itu. Siapa mau lakukan itu? Itu baru saya bicara di Sulawesi, suku Da'a, suku Lauje, suku Mori, suku Bambang, suku-suku yang terabaikan. Bayangkan, minta maaf bagi Anda yang tolong jangan salahkan saya. Ada usia 13 tahun, 14 tahun sudah dinikahkan. Mereka butuh sentuhan rohani juga. Mereka butuh sentuhan kita. Siapa yang mau ke sana? Firman Tuhan katakan pergi, siapa yang mau pergi? Kalau bukan kita. Marilah kita punya hati juga yang seperti itu. Nah, belum lagi kalau saya bicara di Papua, saya sangat kuasai Papua. Sorong, Jayapura, Yaukimu, Biak, Manowari, Woropen, Merauke, bahkan sampai Papua Nugini, Montagen, Hagen, Taget, Tari, Mindi, Lei, sampai Arapot, Mosby. Saya pernah terdampar di Muara Sipit. Ya, berhari-hari perjalanan. Nah, saya dengan orang-orang Papua Nugini, mereka bilang, Papa God, petir, dar, Papa God, you help me, gitu. Saya hanya berdoa, kun fayakun, jadilah, terserah engkau. Tuhan baik, Tuhan terus menuntun, membimbing saya. Mungkin ini aja dulu sharing dari saya, karena bukan poin saya sebenarnya. Tapi Raja Nabasa minta saya untuk sharing, mengencourage, mendorong. Ini yang saya lakukan sampai saat hari ini. Dan tidak pernah pulang. Saya hamba Tuhan yang tidak pernah pulang. Enggak pulang-pulang kayak Bang Tuib. Makanya di YouTube saya bilang kayak Bang Tuib. 3 kali lebaran, 5 kali lebaran. Tidak pulang-pulang. Kenapa saya tidak pulang-pulang? Karena tidak ada rumah saya. Makanya berbahagialah Anda yang punya rumah. Atau berbahagialah Anda yang dikasih numpang rumah. Ini saya tidur di hotel cukup bagus. Ini hotel-hotel cuma 100.000. Hamba Tuhan lain 500.000, 1 juta. Saya cuma 100.000. Saya pencet red door, 117 saya bayar. Kadang-kadang saya tawar lagi. Belum ada hamba Tuhan hotel 100.000 menawar saya lah orang. Apakah menciptakan semangat saya melayani? Tidak. Nah, saya aja ketemu anak saya kadang-kadang bisa setahun itu 3 kali ketemu anak saya. Dia kos di sana, yang laki, dia kos di sini yang perempuan. Nah, ini anak saya sudah lahir, saya sudah punya cucu. Saya belum lihat cucu saya. Istri saya, tolong dampingi anakmu yang sedang melahirkan. Saya tidak dapat menolong apa-apa, itu urusannya dokter. Dia tinggal sama anak saya perempuan sekarang. Sekarang hari ini saya sendiri.
Apakah menciutkan saya semangat melayani? Tidak. Bagi saya, sekali Yesus tetap Yesus sampai selama-lamanya. Ya, saya persilakan lagi kepada Raja Dewasa, silakan. Oke. Biasa ya, tadi yang sudah dipaparkan oleh hambanya ya, Bapak Pendeta Ahyudin ya. Ya, saya tadi tangkap sedikit ya, mengukur kesetiaan seseorang kepada Tuhan Yesus itu bukan karena dia kaya, duitnya banyak, berkelimpahan, atau sedang dalam pesta pora, tetapi waktu ya, waktu tadi beliau katakan. Nanti kita akan lihat orang yang setia itu nanti waktu yang akan membuktikan apakah dia tetap setia sama Tuhan atau dia menyerah. Luar biasa hambanya Pak Ahyudin. Hari ini saya tadi simak tertegun sekali ya, bagaimana kalau orang bilang passionnya ya, hasratnya itu ya untuk melayani jiwa-jiwa yang ada di daerah-daerah yang tidak terjangkau banyak orang ya. Eh, Tadi beliau bilang sekarang ini beliau tinggal di hotel yang luar biasa walaupun tadi disebut nilainya, tetapi tadi beliau bercerita kalau beliau ke daerah ya tidak ada penutup samping kiri kanan jadi tempat tidur beliau dan istri ya. Kadang harus berjalan naik sepeda motor kalau kita lihat di channel beliau itu naik motor berkilo-kilometer, ratusan kilometer hanya untuk memberitakan Injil kepada orang. Itu luar biasa ya, yang semua orang tidak bisa lakukan itu, tetapi hambanya Pak Ahyudin sampai tidak ada hasrat untuk membeli rumah, tetapi dia berikan waktunya, sepenuh waktu kepada Tuhan. Bahkan saya sudah membaca kemarin WA-nya, hari ini mempunyai cucu yang baru ya hambanya ya. Cucu keberapa Ya. itu? Cucu saya, cucu yang pertama sudah lahir. Saya sendiri belum lihat. Saya belum melihatnya. Ya, saya juga rindu melihatnya nanti. Baru saya lanjutkan perjalanan pelayanan yang saya lakukan. Ini saya sudah di Jakarta. Sudah satu minggu saya di Jakarta. Sampai sekarang saya belum melihat cucu saya. Belum melihat saya cucu saya. Ya, hanya lihat lewat video yang dikirim kepada saya. Ya. Luar biasa. Itulah hidup saya. Apakah saya tidak kepingin punya rumah? Saya juga ingin punya rumah seperti Anda. Mungkin 2 kamar, 3 kamar. Ya mungkin belum waktunya, tidak apa-apa bagi saya. Tidak menciutkan semangat saya. Tuhan tidak izinkan saya tidur di pinggir jalan. Tidak. Ya, hari ini saya bisa tidur di tempat cukup baik. Buat saya ini cukup baik. Asal ada tidur, lampu terang baik. Habis cukup. Sinyal kuat karena satu Jakarta Pusat. Ya saya bingung ini dengan Bapak Sudarmono ini dapat sinyalnya dari mana ini? Karena saya tahu persis wilayah di sana. Sedang di mana juga saya tidak tahu ini. Karena saya tahu persis itu di sana kuat, sepertinya banyak sinyalnya, tapi waktu dipakai tidak bisa gitu. Nah, tapi luar biasa ini. Ya, puji Tuhan. Senang sekali saya bisa melihat Pak Sudarmono ya maju terus, maju terus pantang mundur. Tapi saya tahu beliau semangat yang luar biasa di dunia sekuler aja, di dunia dulu beliau sangat semangat, apalagi sekarang dengan Tuhan. Ya juga salam kenal kepada Bapak Johnson Sitorus ya. Salam sehat buat selalu. Minta maaf. Amang ada di mana ini sekarang? Di Pulau Batam, Amang, Pak. Pulau Batam, ya. Horas ya. Di Pulau Batam, saya sangat tahu Pulau Batam, Jodoh, Nagoya, Muka Kuning, apalagi Barelang, semua Tiban aja ada Tiban Kampung. Saya sangat tahu semua Tiban BTN, Muka Kuning, ya. Saya sangat tahu Pulau Batam, Pulau Bintan, Pulau Bulu, Pulau Bertam, Pulau Karimun, Pulau Penyengat, Kepulauan Riau. Saya sangat tahu. Saya banyak tahun melayani suku-suku laut.
di Pulau Iya, Batam, Pulau Bintan, Pulau Bulu, Pulau Batam, Pulau Karimun. Kalau dipikir apa untungnya? Saya tertate-tate di sana, saya tetap saya jalani, saya bawa istri dan anak saya. Anak saya waktu itu 2 tahun, 3 tahun saya bawa. Sekarang anak saya sih tidak bisa bawa, anak saya sudah 30 tahun. Yang laki-laki, yang perempuan 29 tahun. iya, Makanya iya. dia punya anak. Sudah ya kan? Dan saya dulu bawa anak-anak saya itu 2 tahun, 3 tahun. Di mana Pulau Batam yang saya tidak tahu. Saya minta maaf, saya sangat tahu. Pendeta-pendeta di Iya. sana saya tahu banyak. Saya bisa sebutkan pendeta-pendeta di sana. Ada ada banyak sekali Bapak Ruben Lalang, ada Oh, iya. banyak lah, yang banyak sekali di sana pendeta-pendeta ya. Saya nggak sebut, kalau saya sebut satu-satu nanti mereka dengar-dengar mereka, Pak Ali apa-apaan ini. Saya tahu apalagi Malaysia, Malaysia Barat, Malaysia Timur, sangat saya tahu Malaysia Barat, Malaysia Timur, Singapura habis saya keliling itu. Thailand, Bangkok, Hajai, Yala, Manila, Filipina, saya habis itu. Taiwan, Singapura, apalagi kan. Malaysia Timur, Kuching, Sarawak, Sibu, Bintulu, Seriaman. Ya, jadi orang-orang Kepulauan Riau ya mau bicara apa tentang Kepulauan Riau saya sangat tahu karena saya hidup berhari, berminggu, berbulan-bulan di suku-suku laut. Terbatas banyak hal, tidur terbatas. Saya tidur di sampan itu udah banyak sekali. Nggak mandi dulu, kurang mandi sayanya. 3 hari 4 hari nggak mandi di sampan itu biasa. Dan kita menangkan orang-orang di sana dan kita masukkan, kita baptis di laut, langsung di laut. Luar biasa. Itulah di saya sana. Nanti suatu hari Amang bisa berjumpa dengan saya. Boleh saya tahu Amang ibadah di gereja apa ya? GPPS. GPPS. Amang pendeta kah? Gembala kah? Ya, Horos Amang. Nanti saya akan kunjungi gereja Amang. Saya banyak bicara di gereja-gereja GKI, GPIB, Okumene, ya kan, GPIB, apalagi Betani, Bethel, Pentakosta, GPDI. Di Malaysia itu bisa 6-7 gereja, Salib Kristus, Full Gospel, SIB, Rasuli, Mandarin, Mandarin Church, gereja India. Jadi kalau di Batam banyak saya bicara di Mandarin Church ya. Gereja Mandarin itu banyak saya diterjemahkan pakai bahasa Chinese. Yesus baik, Yesus, Yeshe, begitu dia. Jadi nanti Amang, ini kan ketemu dengan saya lewat media ini, nanti kita bisa berjumpa langsung. Di sana ada Herlan ya, ada banyak macam-macam teman-teman di sana. Iya. Oke, lanjut Raja Nabasa. Minta maaf saya jadi ambil waktu saya. Minta maaf. Semoga tidak marah dengan saya ya. Enggak lah, puji Tuhan. Ya tadi juga pertanyaan yang sama juga waktu itu saya pernah WA Pak Sudarmono, gimana Pak di sana sinyal? Apa perlu support kuota dari Jakarta? Beliau bilang aman, ada wifi. Cerita dulu Pak Sudarmono, di mana nih sekarang? Ini kok bisa lancar ini? Ini kok bisa? Ini silakan. Bapak Pendeta Sudarmono ini dari mana ambil sinyalnya, beli jadi mana saya tidak tahu. Ya silakan. Ya. Kami ada wifi dari. Saya bersyukur sama Tuhan karena apa? Karena pelayan kami punya wifi, jadi kami bisa pergunakan wifi-nya. Iya. Oh begitu, ada wifi ya. Ya tapi saya kemarin itu di hotel juga ada wifi di hotel, tapi nggak bisa digunakan juga. Ya kan? Saya tidur di hotel kan, panitia atur saya di hotel, tapi tidak bisa terpakai sama saya. Tapi puji Tuhan ya bagus ya. Oke ya. Oke, luar biasa. Pak Janso STR channel barangkali sudah nyimpan sesuatu yang mau diucapkan ini. Ke sana catat nomor rekening mereka. Tinggal nanti di handphone, di mobile banking, salurkan berkat-berkat itu supaya berkat itu dapat dirasakan oleh seluruh pelayanan yang mereka laksanakan. Baik, terima kasih banyak sekali lagi buat hambanya Pak Tulmono, hambanya Pak Ali Donoke dan Pak
Pak Janso Sitorus yang bersama kita pada hari ini. Saya hanya bisa mengatakan terima kasih banyak dan kiranya Tuhan Yesus memberkati seluruh pelayanan Bapak-bapak dan keluarga. Amin. Haleluya. Tetap sehat dalam Tuhan Yesus. Baik, terima kasih banyak. Akhirnya kalau tidak ada lagi teman-teman yang ingin masuk dan tidak lagi yang mau ditambahkan, kita akan akhiri pertemuan kita pada saat ini di Raja Nawasa Channel. Terima kasih banyak, Pastor Aludin. Terima kasih semua. Terima kasih Bapak Raja Nawasa, Pak Aliudin, Pak Damono, Amang Janson, sampai jumpa. Sampai jumpa ya, Tuhan berkati ya. Salam Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya Tuhan Yesus Bapak. berkati. Amin, amin, amin. Tuhan berkati, saya tutup. Sampai ketemu lagi. Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Haleluya, amin. Terima kasih. Raja Nawasa, sampai jumpa. Sampai jumpa. Tuhan berkati. Haleluya. Amin.